kebolehan kita, tapi itu semua karena kemurahan daripada Tuhan. Amin. Kita mau sama berjuang katakan diam di hadirat. Dengan
ya Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami mengucapkan syukur, limpah terima kasih kami kepada Tuhan. Kalau sampai detik ini Tuhan, Kau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan nafas Tuhan. 6 hari lamanya Tuhan Yesus, Engkau telah melindungi dan menjaga kami. Di mana saatnya Tuhan, di pagi hari ini kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu ingin berglori Tuhan kepadamu. Biarlah Tuhan, Kau boleh hadir di tengah-tengah perhimpunan kami di pagi hari ini Bapa. Biar kami boleh merasakan kuasa-Mu Tuhan, boleh hadir di tempat ini Bapa. Sebelum Tuhan kami beribadah kepadamu Tuhan, siapakah kami Tuhan? Kami hanyalah manusia yang penuh dengan salah dan dosa. Ampuni kesalahan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu Bapa, baik disengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Tuhan, kami tahu dan yakin Tuhan, dengan kami beribadah kepadamu Tuhan, ada suatu oknum yang mencoba mengambil berkat kami, yang ingin mengganggu Tuhan konsentrasi kami Tuhan dalam kami beribadah kami, dalam beribadah kami kepadamu. Begitulah Tuhan, seberapa kami ada membagi lama berpuasa, membuatkan hancurkan segala rejam atau setan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setan itu suka dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Di balasannya Tuhan Yesus, kami akan menserahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami bisa berdoa haleluya, amin. Puji bagi nama Tuhan. Acara ibadah kita sudah dibuka dalam doa. Kini tiba saatnya kita puji nama Tuhan. Kita mau berkira buat Tuhan. Kita mau berkira.
pujian mengatakan bangkit Sultan. bagi seluruh kaum wanita yang ada untuk bersaksi pujian kepada Tuhan. Sambil menunggu kita mengangkat satu pujian yang pertama. Pujilah Tuhan.
persembahan. Jemaat saya mau bangkit berdiri, kita mengangkat satu pujian bukti kebesaran. Hidupku mengenal dirimu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti
saat siang hari ini kami boleh diberkati dengan anugerah-Mu yang besar, berkat kekuatan dan kesehatan tubuh jasmani kami. Kami boleh peroleh dan kami mau pakai untuk memuliakan Engkau. Oleh sebab itu biarlah setiap pujian kami boleh menjadi pujian yang naik bagai dupa yang berbau harum, sehingga dapat menyenangkan hati-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah sukacita sorga selalu ada di dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu hati kami diisi dengan firman-Mu. Layakkanlah hidup kami ya Bapa untuk menerima kebenaran-Mu yang memberikan kami hikmat, agar iman kami semakin bertumbuh di dalam Kristus. Kami boleh dapat melihat berkat Allah lewat anugerah-anugerah-Mu Tuhan yang menerangi kehidupan kami. Bahkan hidup kami boleh menjadi terang bagi dunia yang gelap ini ya Bapa. Oleh karena itu layakkanlah hidup kami. Kami mau merendahkan diri ya Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kehidupan kami. Tuhan, segala bentuk kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu, mengintimidasi hati pikiran kami dengan berbagai cara, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, hancurkan pekerjaan di situ. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa iblis ayo. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau juga yang menjadi Allah, sumber pancaran berkat, mengembalikan berkat-berkat baru dengan berkat anugerah, kemuliaan yang kekal yang akan memenuhi, mencukupi segala sesuatu yang kami perlukan. Kau berkati setiap sidang jemaat yang sudah memberikan korban persembahan. Engkau yang akan memberkati dengan berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Duduk. Shalom. Ya. Puji Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan saja. Di mana kita adalah orang-orang yang mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, sehingga pengharapan kita di dalam menjalani hari demi hari selalu memiliki kekuatan yang baru kalau kita percaya dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, selamat Paskah juga saya ucapkan dalam kesempatan ini, di mana hari Paskah ini juga merupakan suatu gambaran hari kemenangan juga bagi orang-orang yang percaya. Terlebih-lebih kemenangan yang diberikan kepada kita lewat kebangkitan Tuhan Yesus, membuktikan Dia hidup dan mengalahkan maut yang dapat membinasakan jiwa kita sebagai umat manusia. Tetapi kita hidup di dalam iman percaya kepada Kristus, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Satu Korintus 15 ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan ungkapan dari Rasul Paulus. Sekalipun Paulus memiliki kehidupan perubahan yang signifikan, perubahan 180 derajat, yang tadinya dia orang yang senantiasa menganiaya orang-orang percaya, tetapi hidupnya diubahkan oleh Tuhan.
dan dia memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus, dan kehidupan yang baru itu yang membuat dia mengerti betul hidup dalam terang. Karena Paulus memahami satu hal di dalam Yesus Kristus. Ketika dia beriman kepada Tuhan, dia berkata bahwa hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang di dalam aku. Karena Kristus yang ada di dalam Paulus, maka kehidupan Paulus harus senantiasa dapat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Pengajaran Kristus yang dialami oleh Paulus tentu berbeda. Pengajaran Kristus yang diterima oleh Paulus berbeda situasi dengan pengajaran yang diterima oleh murid-murid daripada Yesus Kristus, 12 murid Yesus Kristus, di mana itu berlangsung secara pemilihan secara langsung. Dan pengalaman 12 murid juga Tuhan Yesus, mereka mengikuti Tuhan Yesus, turut melayani, mendengar khotbah, diajarkan bagaimana untuk tetap hidup di dalam kasih dan anugerah. Namun Paulus berbeda. Paulus diajarkan berjumpa dengan Yesus Kristus justru lewat karunia Roh. Itulah sebabnya di dalam Galatia 1 ayat yang ke-11 sampai 12 Paulus mengatakan bahwa sesungguhnya pengajaran yang ia terima daripada Tuhan Yesus bukan dia dapatkan dari manusia, bukan diajarkan oleh manusia, tetapi langsung daripada Tuhan, lewat pewahyuan atau lewat pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika Paulus berubah, Tuhan Yesus itu sudah naik surga. Dia tidak ada kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus. Tapi kenapa Paulus bisa mengetahui pelajaran-pelajaran atau pengajaran daripada Yesus Kristus? Karena Paulus mendapatkan wahyu. Terlebih juga kalau kita pahami dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27, di situ disuratkan bahwa kepada kamu akan diberikan pengurapan dalam salinan lama karunia Roh, dan kamu tidak perlu diajarkan orang. Kamu akan mendapatkan ilham, kamu akan diajarkan secara langsung, dan karunia Roh itu senantiasa memberitahukan hal-hal yang indah, hal-hal tentang Kristus. Bahkan dalam tulisan Paulus di dalam Efesus 3 ayat yang ke-3 sampai ke-4, rahasia tentang Kristus, teladannya, tentang kerajaannya, tentang mujizatnya, tentang pelajarannya, itu diwahyukan, dibukakan lewat karunia-karunia Roh kepada Rasul Paulus. Coba Efesus 3 ayat yang ke-3 dan 4. Yaitu bagaimana rahasia yang dikatakan kepada Tuhan melalui Ya. seperti yang telah ditulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Paulus mempunyai tujuan. Apa yang diajarkan kepada jemaat supaya jemaat mengerti rahasia Kristus. Rahasia Kristus dalam konteks kita pada saat ini yaitu rahasia tentang Paskah. Paskah itu kalau kita ambil dalam konteks perjanjian lama, itu kita dapat melihat di kitab Keluaran, di mana Paskah itu terjadi saat tulah ke-10 diturunkan oleh Tuhan. Di mana tulah ke-10 itu adalah apa? Bung Yopi tahu tulah ke-10? Kematian anak sulung. Tulah yang turun kepada bangsa Mesir, di mana ada bangsa Israel juga. Itu merupakan suatu manifestasi daripada karya Allah yang hidup, sekaligus merupakan izin untuk Israel keluar dari perbudakan
Mesir. Dan ketika tulah itu sudah diperingatkan akan diturunkan, Tuhan memberitahukan cara-cara, jalan-jalannya supaya umat Israel ini tidak tertimpa tulah. Anak sulung mereka tidak mati ketika malaikat maut itu diizinkan turun ke bumi. Karena yang mati bukan saja manusia, sampai hewan sulung, hewan yang pertama dilahirkan itu berhasil. Ya, yang paling menyakitkan anak sulung, apalagi di bangsa Yahudi, budaya mereka anak sulung itu memiliki kedudukan yang istimewa, ya. Punya tanggung jawab yang besar, punya anugerah besar, kepercayaan yang besar. Bayangkan kalau Tuhan ambil di dalam keluarga anak sulung, wah, itu bisa mempengaruhi kehidupan kaum keluarga mereka. Itu yang menjadi budaya bangsa Yahudi. Saya kira juga menjadi budaya kita juga, ya. Anak sulung menjadi bisa menjadi tulang punggung juga bagi keluarga, ya. Dipercayakan mempunyai kedudukan yang lebih istimewa dari anak-anak ini, ya. Nah, ketika Tuhan ingin menurunkan itu, Tuhan memberitahu caranya, yaitu caranya engkau harus menyembelih. Ambillah seekor domba jantan atau kambing dan engkau sembelih sebelum senja. Lalu darahnya engkau ambil, engkau olesi itu di kedua tiang pintu rumahmu dan di ambang atas pintu, supaya ketika aku turun kepada kamu dan aku melihat ada darah anak domba, dan kamu akan dilewati. Nah, kalau Paskah itu bahasa Inggrisnya itu Passover, atau Paskah itu seringkali kita dengar Easter, ya. Makanya seringkali kita sebutkan Happy Easter. Tetapi baru-baru ini saya dengar dari teman saya, ada beberapa hamba Tuhan yang mengatakan jangan sebut Easter. Itu adalah nama Dewinya orang kafir. Jadi jangan sebut-sebut Happy Easter. Lebih baik disebut selamat Paskah. Ya, itu perspektif orang. Tetapi sebenarnya saudara, yang terpenting kita memahami makna Paskah. Sebagaimana bangsa Israel yang sudah diberitahukan jalannya, caranya untuk mereka luput dari maut, akhirnya saudara, bangsa Israel pun benar-benar mengalami kemenangan. Kita pelajari baik-baik dan kita renungkan di dalam kejadian ini. Tampaknya Tuhan memberitahu rahasia supaya anak sulung mereka tidak mati kepada bangsa Israel, tetapi Tuhan tidak memberitahukan kepada bangsa Mesir. Kenapa Tuhan tidak memberitahukan? Karena mereka adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Hidup kita juga seperti itu. Kita bersyukur ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Yang menjadi pergumulan kita seolah-olah keselamatan hidup kita, ya, mengenai kebutuhan, mengenai keperluan, mengenai masa depan kita. Kita butuh Tuhan, kita butuh hikmat, dan Tuhan akan menjawab, memberikan jalan-jalannya supaya kita betul-betul dapat dilewati dari segala mara bahaya, kecelakaan, hambatan-hambatan di dalam segala aktivitas kita, di dalam pelayanan kita. Jadi ini juga merupakan suatu gambaran dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa kita memang butuh Tuhan. Di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14, Salinan Baru mengatakan, sesungguhnya Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Perjanjian Tuhan, rahasia Tuhan, jalan-jalan Tuhan, pintu-pintu berkat Tuhan akan Tuhan nyatakan. Tuhan beritahu jalan-jalan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan. Kalau dalam Salinan Lama
Dikatakan rahasia Tuhan itu akan diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Makanya penting kita memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat yang ke-7 mengatakan permulaan hikmat itu bermula dari takut akan Tuhan. Supaya kita memperoleh kepandaian, memperoleh hikmat, memperoleh ide-ide daripada Tuhan, kita harus hidup takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan senantiasa mengalami berkat-berkat Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia intim dengan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, perjanjian-perjanjian Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan. Bahkan kita diberikan hikmat. Tapi kalau kita tidak ada rasa takut pada Tuhan, ya Tuhan saja kita lawan, apalagi manusia. Pasti kehidupan kita itu akan menjadi kehidupan yang memiliki sikap tinggi hati, merasa diri mampu, merasa lebih daripada orang lain. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, dia adalah orang yang terbiasa atau melatih dirinya untuk hidup di dalam kerendahan. Orang yang rendah hati dicintai oleh Tuhan. Tetapi orang yang tinggi hati, lawannya itu adalah Tuhan. Dia pasti akan jatuh. Saudara, seperti apa yang dikatakan Paulus, kita mengimani kebangkitan Kristus itu nyata. Walaupun kita tidak melihat mengalami kejadian Yesus dibangkitkan, adalah suatu anugerah bagi murid-murid Tuhan bisa melihat Tuhan itu bangkit. Dia bisa melihat lubang di tangan kedua belah tangannya, di kaki dan di lambung. Itu suatu anugerah yang besar, suatu peristiwa yang besar. Tetapi bukan berarti kita yang hidup di zaman sekarang ini tidak lebih beruntung. Justru kita bisa melihat bagaimana ada satu peristiwa yang sering kali kita dengar. Thomas, sebagai seorang rasul yang setiap hari hidup bersama dengan Tuhan, bahkan setiap hari diajarkan oleh Tuhan. Beberapa kali Tuhan katakan, aku akan mati, tapi aku akan bangkit. Namun ketika itu terjadi, Thomas masih tidak percaya. Walaupun murid yang mengatakan itu adalah teman dia, rekan sepelayanya. Hei Thomas, Yesus bangkit. Tapi apa yang dikatakan Thomas? Aku tidak percaya. Sebelum aku mencucukkan jariku di lambungnya, sebelum aku melihat luka paku di tangannya, baru aku percaya. Seberapa selang waktu ketika Thomas mengatakan demikian, datanglah Tuhan Yesus dan dia berkata, kita buka Yohanes pasal yang ke-20. Ayat yang ke-29. Yohanes 20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tidak mengapa kita baca dari ayat 27. Dari ayat Ya. 27, kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ketika Tuhan Yesus sudah muncul di hadapan Thomas, Tuhan Yesus panggilnya, hei Thomas, taruhlah tanganmu. Terus, Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, Jangan engkau tidak percaya lagi, hai Thomas, melainkan percayalah. Terus, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. ya. Ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Terima kasih. Saudara, di ayat yang ke-28, di situ mungkin kalau kita seringkali bertanya jawab atau melihat orang atau orang-orang teman kita bertanya, ada nggak Tuhan Yesus itu di kitab Injil menyatakan dirinya adalah Tuhan atau
Memang secara pribadi dia tidak pernah mengungkapkan itu, karena prinsip pengajarannya bagaimana dia mengajarkan kerendahan hati. Tidak perlu pamer-pamer kalau dia adalah utusan Tuhan. Ya walaupun ada beberapa yang dia katakan, tetapi itu sifatnya implisit, tidak secara gamblang. Dia tidak mau mengumbar-umbar. Bahkan beberapa kali dia menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan kerasukan, berbuat mujizat. Orang ingin menyaksikan, tapi Tuhan ingatkan, jangan kamu cerita siapa-siapa. Lebih baik engkau pergi pulang ceritakan itu kepada kaum pendengar. Itu luar biasanya wibawa Kristus, berbeda dengan hamba Tuhan modern. Wah, baru melakukan mujizat sekali saja, wah, itu langsung viral. Kalau perlu videokan supaya orang banyak melihat, supaya aku dikenal. Ini berbahaya. Bahkan mujizat yang dilakukan hamba-hamba Tuhan ini adalah mujizat skenario. Dia membuat seolah-olah di hadapan televisi, kamera, seakan-akan itu adalah kuasa yang keluar dari dalam diri. Ini yang harus kita waspada. Banyak yang menjadi pengajar-pengajar palsu, gembala-gembala palsu, rasul-rasul palsu. Ajaran mereka memang tentang Kristus, tetapi mereka tidak mengenal pekerjaan Roh Kudus. Mereka sama seperti ahli Taurat, tahu kebenaran, tahu tata cara ibadah, dan disiplin dalam beribadah. Ahli Taurat, orang Farisi, Saduki, para Sanhedrin, mereka memiliki ciri khas ibadah yang konservatif dan kaku. Memang seperti itu cara mereka beribadah, karena mereka betul-betul menjaga kekhusyukan. Yang ditradisikan itu saudara bisa melihat teman kita seperti umat Katolik. Kalau beribadah itu penuh dengan kekhusyukan dan aturan-aturan saja untuk masuk itu. Mesti kalau tidak salah ambil air. Tidak salah. Kemarin saya baru dengar, pergi ke gereja sekarang udah mesti daftar dulu dan sebagainya. Ya mungkin itu karena keadaan situasi. Tapi memang kedisiplinan dari umat Katolik luar biasa. Mereka mencoba menerapkan apa yang Tuhan Yesus pernah katakan. Kamu ikuti cara mereka beribadah, bahkan kamu harus lebih dari mereka. Tapi yang Tuhan tentangkan adalah tapi jangan kau ikuti cara hidupnya. Kalau cara beribadahnya engkau ikuti bahkan lebih disiplin lagi, lebih bagus. Ya seperti kita mungkin masih terbilang kaku ya. Sampai kepada masuk ke abad 19, di mana gereja Pentakosta aliran karismatik. Wah, disitulah dengan mengusung ayat di dalam 2 Korintus 3 ayat 17, di mana ada roh, di situ ada kebebasan. Waduh. Berbeda dengan cara ibadah yang ortodoks, dengan pakaian yang kaku, layak itu. Berbeda dengan aliran Pentakosta. Coba kita baca dulu 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Iya. Ini ayat menjadi suatu dasar mereka untuk mereka betul-betul berekspresi di dalam memuji, memuliakan Tuhan. Ini tidak salah. Tidak salah. Tapi kita harus tahu batasan-batasan. Firman Tuhan tidak mempersamakan mereka yang berjika ada kok firman Tuhan. Berlomba, bersorak-sorak itu ada. Tapi harus tahu diri juga. Karena apa yang kita lakukan terkadang secara tidak sadar. Ketika mungkin kita bersorak-sorak,
dengan musik yang luar biasa, dengan semangat. Apakah itu betul-betul semangat atas emosi manusia atau betul-betul roh Tuhan? Kalau emosi manusia, maka di waktu yang sama, di tempat yang lain ada konser juga, sama juga. Apalagi sebagai pemimpin pujian, kayaknya kalau melihat gelombang jemaat, terus makin bersemangat. Semakin dia bersemangat, semakin dia lupa. Yang dimuliakan di sini siapa? Tuhan atau kami? Kalau Tuhan mau bicara seperti itu ya. Tapi Tuhan punya cara menegur orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Sekali lagi saya tidak mempersalahkan semangat yang menyala-nyala dalam melayani pekerjaan. Tapi kita harus tahu batasan. Karena batasan di dalam kita mau melihat karya Roh Kudus untuk menguasai kehidupan jemaat dan hamba Tuhan yang melayani, tetap kita kembalikan kepada firman 1 Korintus 14 ayat 33 dan 40, bahwa di dalam manifestasi Roh Kudus ketika kita menyembah, ketika kita beribadah kepada Tuhan, itu harus ada damai sejahtera, harus ada kesopanan, harus ada ketertiban. Kita baca. Korintus 14 ayat 33, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan. Allah tidak menghendaki kekacauan. Kekacauan sudut pandang Allah itu seperti apa sih? Kalau kita pakai standar ukuran Allah, coba Allah itu kudus, kusuk, tidak macam-macam. Tahu yang namanya kesopanan. Ya iyalah, firman Tuhan mengajarkan kesopanan, kesantunan, kebaikan, ketertiban. Maka kita harus benar-benar mengikuti kehendak Tuhan. Jangan pakai perspektif, jangan pakai ukuran kita. Yang sopan itu ya nggak masalah, rambut berwarna merah atau celana itu robek-robek, memimpin pujian. Ya ini sudah sering kali ya kita mendengar. Baca dulu kalau itu. Tetapi damai sejahtera. Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Terus Ayat 40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. segala sesuatu ketika dalam ibadah roh yang bekerja sudah pasti ada sopan dan tertib. Terlebih sebagai pemimpin pujian, dia harus bisa memanage, mengendalikan jemaat. Karena bagaimana yang menentukan gelombang jemaat itu bergairah memuji Tuhan hanya dari WL. Kalau jemaat sudah mulai kekacauan, WL bisa membatasi, bisa mengingatkan, tolong tenang ya, kita harus tetap menjaga kesopanan. Berbeda di konser saja seperti itu kan. Kadang kalau sudah kacau, lepasan sini antar kubu, kita mau konser bareng, kita mau asik-asikan bersama. Itu orang itu. Tapi jangan sampai orang beda sudah kacau, dia tambah lagi kacau. Biarkan Roh Kudus bekerja. Memang cara Roh Kudus seperti itu. Ditambah lagi dia sudah turun, ayo baris. Ayo silakan ya, Ibu Kinlan ini berbaris ke belakang terus, bikin 2 baris ya, bergandengan tangan, ayo. Kita akan sambil bernyanyi, kita berputar ini. Saya pernah itu berada di ruangan itu sambil bernyanyi. Jadi putar. Saya main sama. Saya pernah melihat berada di situasi seperti itu. Sudah keliling, balik lagi, hukum lagi. Tapi ini sudah tidak tertib di dalam ibadah. Bukan seperti ini ibadah yang Tuhan inginkan. Tapi ibadah yang khusyuk, yang sopan. Saudara berjingkrak, begitu enak berwibawa. WA aja juga, puji Tuhan, mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Kebetulan kekuatanmu, ya Allah, amin.
sudah sampai goyang TikTok lagi pun. Sudah betul-betul membahayakan. Sekarang memang saya lihat sudah ada pengaruh-pengaruh ya, walaupun sedikit ambil goyang-goyang daripada aplikasi tersebut, wah, itu sudah masuk ke dalam gereja. Bahkan tidak heran saudara, di dalam gereja masih sempat TikTokan. Minimal dia tidak TikTokan. Kalau sudah dalam gereja TikTokan, udah niat banget. Sudah niat banget. Sampai rela untuk kamar mandi, pura-pura ke toilet, tapi untuk bikin konten. Ada yang seperti minimal yang lihat handphone, TikTok, biar cuma nge-slide 2 kali 3 kali. Ada yang seperti itu. Tetapi kita biasa bahwa pentingnya kita mengetahui rahasia jalan-jalan Tuhan di dalam kita beribadah supaya ibadah kita berkenan. Kita harus menjaga kesatuan. Apa susahnya sih buat saya? Saudara, kalau mengikuti ibadah ortodoks itu 5 sampai 7 jam. Dan itu mereka ada yang pakai kerudung. Wanita itu harus pakai kerudung. Itu ortodoks atau ortodoks. Ya. Pakai kerudung dan mereka betul-betul khusyuk. Dan mulai masuk ibadah mereka sudah berdoa, duduk diam. Bahkan kalau tidak salah tidak duduk, mereka berdiri. Tapi ibadahnya 5 sampai 7 jam. Bagaimana cara berkhotbah? Kalau tidak salah mereka hanya membahas, tidak berdasarkan hikmah. Layaknya pendeta-pendeta Pentakosta yang dipenuhi dengan hikmah Allah. Oh, haleluya. Jadi kalau dia rasa ilmunya itu memorinya itu lebih dari 100 GB, dia ajar, tidak peduli itu jemaat udah bisa di tempat duduk, mau 3 jam 4 jam sikat terus. Kalau ortodoks seperti orang Katolik Roma, Katolik Timur, dia tetap mentradisikan itu. Tetapi di sini saat ini saya mau saksikan kebangkitan Kristus itu mematahkan segala aturan-aturan yang di dalam hukum Taurat, khususnya mengenai hari Sabat. Hari Sabat itu di zaman Perjanjian Baru sudah seolah-olah tidak berlaku. Karena hari Sabat itu kan merupakan hari di mana orang tidak boleh bekerja sedikit. Tetapi Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di dalam Markus 2, Lukas 6, Matius 12, justru mereka memetik gandum. Nah, lihatlah orang Yahudi yang konservatif. Apa ini? Mereka tidak menghormati hari Sabat, hari Tuhan. Itu kefanatikan. Ya, saat ini juga banyak ya kefanatikan agama yang sifatnya radikal. Yesus justru melawan. Dan Tuhan Yesus tahu, saudara, karena hari Sabat itu diadakan untuk manusia, bukan terbalik. Bukan manusia itu diadakan untuk hari Sabat. Coba kita baca di dalam Markus 2 yang ke-27-28. Dengan judul perikop murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Ayat 27-28 tadi. Silakan baca. Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Sabat itu diadakan untuk manusia, bukan kebalikannya, bukan manusia ada karena hari Sabat. Itulah. Jadi adanya, terbentuknya suatu budaya seperti hari Sabat itu ada karena untuk manusia. Jadi bagaimanapun manusia yang menentukan itu mau dia mengadakan, mau dia tidak mengadakan. Karena kuncinya itu ada di ayat 28. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas Ya,
terima kasih. Anak manusia ya Tuhan atas hari Sabat. Ya ibarat kata mau dia dong. Walaupun engkau mentaati aturan syariat dan Taurat, ya, karena dia tahu hari Sabat itu konsepnya seperti apa, seolah-olah melawan, padahal tidak. Karena Sabat yang sebenarnya Tuhan hendak mengatakan, Sabat itu artinya perhentian. Perhentian yang sebenarnya adalah perhentian dalam kehidupan hati manusia. Karena saudara, orang Yahudi yang menjalankan dengan ketat penghormatan kepada hari Sabat ini, mereka jalankan secara lahiriah. Ya seperti kita ketahui sekarang hari Paskah, Jumat Agung Paskah, ada Natal, ada kenaikan. Kita tahu itu sebenarnya konsep pikiran kita ya itu hanya sebatas rutinitas saja lama-lama. Ya, bahkan sampai hari Minggu, ya bisa kita katakan itulah hari Sabat. Hari kita berhenti dari 6 hari kita sudah bekerja, 1 hari kita berhenti. Itu hari perhentian. Walaupun hari Minggu tentu aja ada yang kerja, tentu aja ada yang kerja. Tapi itu hanya secara lahir. Perhentian yang sebenarnya adalah perhentian cara hidup kita. Sabat yang sebenarnya adalah cara hidup kita berhenti untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jahat. Itu perhentian yang sebenarnya. Karena akan percuma saudara mentaati hari Tuhan Minggu bergereja, umat Tuhan. Tapi lepas hari Minggu, saudara jadilah hari Minggu domba diselip sampai 1 kambing, bahkan sempat menjadi serigala. Itu percuma. Makanya hari Sabat ini maknanya seolah sudah terlepas. Tetapi makna sebenarnya, perhentian yang sebenarnya adalah perhentian hidup kita, berhenti dari perbuatan dosa. Kalau ukurannya seperti itu kita semua tahu. Belum ada yang kita memahami dan mentaati Sabat yang sebenarnya. Setuju ya? Saya pun menyadari. Ya. Karena pada intinya Ulangan 11 ayat yang pertama, ini hari Sabat seolah-olah bahwa hari yang penting itu hanya 1 hari. Ulangan 11 ayat 1, segala hari engkau harus menghormati beribadah kepada Allah. Coba kita baca. Ulangan 11 ayat yang pertama, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Artinya kalau saya kaitkan dengan hukum kasih di zaman perjanjian baru, di akhir zaman ini, bahwa kita mengasihi Tuhan, buktikan itu dengan kita mengasihi sesama. Dan ini menjadi perintah ya, dalam Ulangan 11, kalau kita mau mengasihi Tuhan, terus dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. lakukan dengan kesetiaan, ada konsisten di dalamnya, tiada bergerak. Kalau bahasa Paulus, tetaplah engkau berdiri teguh, tidak bergerak, tetap ada di kebenaran. Tindakanmu tetap searah dengan perbuatan-perbuatan terang. Ya, terus Dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya. ya, berpegang kepada segala firman Tuhan, ketetapan Tuhan, pengajarannya, peraturannya, dan perintahnya. Coba dalam salinan nama. Maka sebab itu hendaklah kamu mengasihi akan Tuhan. Maka sebab itu hendaklah kamu mengasihi akan Tuhan Allahmu dan melakukan kebaktian kepadanya. Ya, Dan segala hukumnya dan syaratnya dan undang-undangnya pada segala hari. ya. Jadi melakukan ketetapannya, undang-undangnya, peraturannya, mengasihi Tuhan itu dengan engkau berbakti, mengadakan kebaktian ibadah di segala hari. Karena
ya sebagai ayat terakhir saja. Saya teruskan bahaya itu. Ayat terakhir kita buka di dalam Lukas 13. Lukas 13 ayat yang pertama. Lukas 13 ayat pertama. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya Bukan ayat pertama, ayat yang ke-11 ayat 10 tentang perempuan yang untuk 18 tahun. ayat 10 mulai. Ya. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Nah, perhatikan. Pada satu kali Tuhan Yesus mengajar di suatu tempat pada hari Sabat. Terus Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya Ya. dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. ya. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Terima kasih. Kalau saudara baca terus dipersoalkan, kok dia menyembuhkan di hari Sabat? Orang namanya sudah kesakitan. Coba kalau seandainya kita mempertahankan hari Sabat itu, ibu saudara sakit harus dibawa ke dokter, tapi saudara tahu itu hari Sabat, jangan, ibu tahan dulu. Nah, selepas dia punya besok habis. Itu sesuatu perkara yang tidak masuk akal. Tapi firman Tuhan mengingatkan, tidak dipersoalkan. Selama dia yakin menjalankannya, ya jalankan dengan setia. Jangan jalankan itu seperti layaknya kaum Farisi yang benar. Tapi keadaan pengertian yang sebenarnya mengenai Sabat melalui hukum-hukum Yesus Kristus, perhatian yang sebenarnya adalah kehidupan. Terbukti seorang perempuan 18 tahun bolak-balik pergi ke gereja di hari Sabat tidak sembuh. 18 tahun. Tapi ketika Yesus ada di situ, Yesus berkata, yang sebenarnya Tuhan mengatakan, Sabatlah bagi kamu, berhenti dari kesakitan kamu, dan dia mengalami kesembuhan. Itu Sabat yang sebenarnya. Sabat itu bukan semakin mencelakakan orang beribadah, tetapi keluar ibadah, selepas ibadah tambah sakit. Sabat yang sebenarnya kita juga dikatakan Sabat, menjalankan Sabat. Walaupun secara kalender Yahudi Sabat itu hari Sabat. Sabat itu hari Sabat. Sehingga orang-orang yang percaya dalam keagamaan Yahudi memegang Sabat itu hari Sabtu, berkata kepada kita yang bergereja beribadah hari Minggu, oh yang itu berasal dari bahasa Inggris Sunday, artinya hari matahari. Wah, ini penyembah matahari. Kita ini penyembah matahari. Cuma yang dipersoalkan karena hari ini. Kalau kita membalikan, oh Saturnus, hari Saturnus, engkau pun penyembah dewa Saturnus. Makanya kembali lagi kita paham. Kita kembali lagi kepada ayat bahwa esensi dari kebangkitan Kristus adalah kebangkitan pola pikir kita memahami firman Tuhan. Jangan kita terpatok, jangan kita terhenti secara letterlek saja kita paham. Dalami itu, saudara. Firman Tuhan tidak sederhana yang kita baca sekilas. Firman Tuhan itu penting kita dalam sifatnya rahasia yang akan diungkapkan kalau kita betul-betul bergaul karib dengan firman Tuhan. Kalau tidak, kita tidak akan menemukan kebenaran yang sebenar. Jadi mengenai hari Sabat khususnya, ya hari Paskah ini baik kita jalankan.
Pasca itu artinya kita terluput dari maut, kita mengalami kemenangan. Tapi pasca yang kita maknai harusnya setiap hari kita maknai pasca. Kita mengalami kemenangan di dalam Kristus. Kita harus menang. Cara-caranya apa? Hiduplah bergaul dengan Tuhan, supaya cara hidup kita betul-betul mengalami perubahan. Kita beribadah di hari Minggu, orang mau mengatakan Sunday, wah kita menyembah Dewa. Ya itu perspektif mereka. Tapi sebagai ayat penutup di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-12, firman Tuhan mengungkapkan, menggambarkan siapakah matahari. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai di dalam kasih dan kemuliaannya Dia berikan. Dia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak berdoa. Terima kasih. Seperti matahari yang tidak menahankan sinarnya, Dia berikan kepada seluruh makhluk alam semesta. Bukan saja kepada makhluk hidup, kepada pohon benda mati sampai kotoran hewan pun menerima akan sinarnya. Itulah kasih Bapa yang pernah Yesus kenal. Kasih Bapa itu seperti matahari yang menerbitkan cahaya kepada orang yang benar dan juga orang yang berdosa. Sebab mana tahu manfaat sinar kemuliaan itu dapat mempersatukan mereka di dalam kemenangan dan berkat yang indah dari Tuhan. Kita beribadah saat ini, kita harus bangga. Yesus sudah menang. Percaya. Tuhan katakan, hei Thomas, kamu nanti tunggu lihat baru percaya. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita yang tidak melihat. Barang siapa yang tidak melihat tapi percaya akan kebangkitanku, dialah orang yang paling berbahagia. Karena tidak perlu tindakan, cukup perkataan saja kita sudah yakin. Jadi dalam kehidupan kita percaya, kita akan mengalami kebangkitan dalam pekerjaan, dalam usaha. Kita harus bangkit bersama-sama dengan Kristus dan nyatakan terang matahari Bapa di dalam kehidupan kita. Dan engkau akan lihat bagaimana cara Allah bekerja membangkitkan semangat gairah kita dalam segala aktivitas terlebih pelayanan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Angkat pujian, diam di hadirat. Di hatiku
Engkau yang akan memenuhi hadirat ini dengan anugerah yang menjamah dan melewati kehidupan kami. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kau sudah mengajarkan kami bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbahagia ketika kami percaya bahwa Engkau sudah bangkit bahkan naik ke surga. Engkau bangkit dan naik ke surga, membawa kemenangan, memberkati kehidupan setiap orang yang mengandalkan dan percaya kepada Engkau. Tuhan, kami rindu hidup kami selalu dibangkitkan dengan semangat dan gairah oleh Roh-Mu, memampukan kami dengan sukacita surga agar kami boleh menjadi orang-orang yang lebih daripada kebenaran. Kebangkitan iman kami menentukan kami boleh melihat masa depan yang indah dan sempurna. Kami boleh melihat hari-hari yang berkemenangan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah bangkit bagi kami. Terlebih kebangkitan-Mu, ya Bapa, Kau memberikan kehidupan kelayakan bagi kami untuk menerima perjanjian yang kekal, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kasih setia-Mu yang sempurna Kau selalu anugerahkan bagi kami. Kami merendahkan diri Tuhan, memohon belas kasih-Mu. Ampunilah kami ya Bapa kalau kami tidak setia kepada Engkau. Engkau yang sudah rela mati, bahkan Engkau bangkit, Engkau pun mencurahkan anugerah-Mu bagi kami. Kesetiaan-Mu tiada terselati, kesetiaan-Mu tiada terukur dalam kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan yang sering kali menyakiti dan mendukakan roh-Mu oleh karena perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tapi saat ini kami mengangkat hati kami ya Bapa. Kiranya Engkau yang memulihkan keberadaan kami, baharui kami, bangkitkanlah iman kami Tuhan, agar kami tetap bersemangat di dalam kasih-Mu, memuliakan Engkau Tuhan. Kami akan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya ini merupakan rahasia. Kami boleh dapat menikmati hadirat-Mu. Kami boleh dapat menikmati keintiman dengan Engkau. Kami boleh Tuhan dapat melihat dan memandang kemuliaan-Mu, merasakan Kau membaharui, menjamah dan menyembuhkan Tuhan kehidupan kami. Oleh karena itu, segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu penyerahan kami, penyembahan kami dengan berbagai cara, kami menyatukan iman kami, memanggil nama-Mu yang penuh kuasa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa setan kami hancurkan semua itu, darah Tuhan Yesus yang berkuasa iblis. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sucikan dan kuduskanlah kami Tuhan di setiap rumah Kau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalam
Satu tanda bahwa aku sangat
Kamu adalah orang-orang yang sangat berbahagia yang hidup di dalam aku. Karena jaminan keselamatan aku telah berikan bagi kamu, Krishna. Kalau aku tidak dibangkitkan dari roh, sia-sialah ibadah. Megam tunani cunanai. Selagi itu perhatikan kamu baik-baik namaku dan anak-anakku. Aku mau supaya kamu tetap hidup di dalam kebenaran. Mintalah selalu Rohku menguasai kehidupan kamu, agar setiap langkah-langkah kamu akan berjalan sesuai dengan kehendak. Megam Punari Krai, aku bertanya kepada kamu saat ini, Wikrajunai, apa yang terkandung di dalam hati kamu saat ini, Wikrajunai? Aku tahu semuanya, Wikrajunai, tapi adakah kamu mengasihi aku, hamba-Ku dan anak-anakku? Kalau kamu mengasihi aku, Wikrajunai, layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh. Aku mau supaya kehidupan kamu, Wikrajunai, berarti di hadapanku, Wikrajunai. Dengan anugerah yang aku telah taruh dan percayakan dalam hidupku, di manakah semua pemberianku, hamba-Ku dan anak-anakku? Jangan sampai aku dapati ada di antara kamu yang tidak setia untuk mempertahankan pemberianku. Aku akan ambil dan alihkan kepada orang lain yang membutuhkan. Kamu berada di hari-hari ini. Aku mau kamu tetap diam dan semangat di dalam aku, dan layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh. Kamu jangan melihat manusia, tapi lihatlah aku yang sudah memanggil kamu. Karena aku sangat membutuhkan kamu untuk menjadi hamba-hamba-Ku yang setia menyampaikan kebenaran. Dan satu hal yang perlu aku ingatkan di hari-hari ini, berhati-hatilah kamu, berpindah tunadirai, karena iblis berusaha keras untuk menjatuhkan orang-orang pilihan. Lebih kamu tundai, kalau kamu tidak berhati-hati, lebih kerajlah tundai, kamu akan mengalami suatu kepahitan dalam hidup kamu. Mengertikah kamu, hamba-hamba-Ku dan anak-anakku? Aku mau dalam hidup kamu, Wikrajunai, agar kamu tetap semangat melayani pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh dan pelihara kekudusan dalam hidup kamu. Lebih kamu tunadirai, karena kamu adalah orang-orang yang aku persiapkan untuk melayani pekerjaan itu. Jangan kamu takut dan jangan kamu bimbang, tapi aku minta kepada kamu, percayalah sungguh kepadaku, percaya sungguhlah kepada janji-janji firman-Ku, karena di dalamnya ada jaminan kehidupan yang kekal. Kamu akan miliki nanti. Rejoice, mengertikah kamu? Berbahagialah bagi dia yang tidak mencerita tentang lihat, namun percaya kamu akan lihat hal-hal yang indah aku buat dalam hidup kamu. Background yang cundai, sebab itu hamba-Ku dan anak-anakku, tetaplah kamu di dalam kebenaran, Wikrajunai, dan layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh, Wikrajunai. Inilah suara Rohku, damai sejahtera aku tinggalkan bagi
Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami boleh diberkati Tuhan lewat suara Roh-Mu yang memberikan nasihat dan teguran bagi kami. Tuhan, Engkau terus Tuhan bentuk kehidupan kami. Dan jemaat-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, khususnya yang mempercayakan di dalam melayani pekerjaan-Mu melalui karunia dan Allah. Terus bangkitkan iman mereka Tuhan, agar mereka boleh menjadi berdakwa yang baik, yang semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Pagari kami semua dengan pasukan malaikat surgawi dalam aktivitas kami di luar sana Tuhan. Engkau sudah memperingatkan bahwa iblis akan senantiasa menjatuhkan orang-orang pilihan. Tuhan, kami berdamai kepada Engkau. Hamba-Mu berdoa Tuhan, lindungilah kami. Engkaulah adalah firman yang hidup, yang akan menjadi matahari dan perisai bagi kami. Firman Allah yang suci dan kudus, yang akan melindungi kehidupan orang-orang pilihan. Oleh sebab itu kuatkan iman kami agar kami tidak terikat dengan segala keinginan dunia. Kami Tuhan tidak terikat dengan pengaruh-pengaruh dunia Tuhan. Tapi kami tetap dapat membesarkan dan memuliakan nama-Mu yang Bapa. Kami boleh kemenangan berkat yang daripada-Mu. Diberkatilah segala pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh umat-Mu yang percaya. Ajarilah mereka selalu mengandalkan dan percaya sungguh kepada Engkau Tuhan. Walaupun tiada melihat, belum diperkenankan melihat sesuatu perkara yang besar, tetapi oleh keimanan kepercayaan mereka yang boleh dibangkitkan, mereka sudah imani itu akan terjadi. Ada berkat janji-Mu Tuhan yang akan terjadi di hari-hari depan kami. Terima kasih Bapa, dan pujilah nama-Mu. Berkati kaum keluarga sanak saudara kami dimanapun mereka berada Tuhan, dan bertempat tinggal. Berikan kekuatan kesehatan sempurna bagi mereka, segala aktivitas pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Ajarlah mereka selalu mengandalkan Engkau, selalu berharap sungguh kepada Engkau, dan Engkau akan membuka jalan. Terima kasih Bapak di surga. Diberkati juga Tuhan anak-Mu Tuhan, Kak Johan yang 2 tahun pada minggu ini. Berkati dia, berikan hikmat, kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu. Anugerah yang besar Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidupnya. Berkati pribadi maupun kaum keluarganya Tuhan. Terima kasih, kami percaya kami sudah menerima berkat rohani pada saat hari ini. Berkat firman yang menjadi bekal dalam hidup kami, untuk kami tetap kuat dan bersemangat menjalani hari demi hari yang penuh harapan dan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan sudahi berkat pada saat hari ini. Di nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di surga, oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kami menyampaikan beberapa pengumuman, kita mau memberikan persembahan. Sambil kita menunggu, kita angkat pujian yang mengatakan bangkit serukan nama Yesus.
kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh sampai pada akhir ibadah kami. Kami boleh diberkati Tuhan firman-Mu, kami boleh dilewati, kami boleh dijamah, kami boleh dipulihkan dan disembuhkan oleh-Mu. Tuhan, kami yakini di dalam hati kami Tuhan. Pada saat ini juga Engkau melihat Tuhan sedang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan ekstra kolektor, kiranya Engkau yang akan nyatakan dengan sumber sebagai Allah sumber pancaran berkat yang akan memberkati berkat-berkat baru, berlimpah-limpah berkat jasmani, terlebih berkat rohani Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, biarlah apa yang kami berikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Diberkati juga Tuhan berkat makanan bagi tubuh jasmani kami, kiranya Engkau kuduskan dengan firman-Mu agar di dalamnya memberi kekuatan baru bagi tubuh jasmani kami. Dan Kau berkati juga tangan yang sudah berlelah menyediakannya. Seusul berkat yang ada diberkati oleh Tuhan, yang jemaat simpatisan yang senantiasa mendukung dalam pelayanan pekerja-Mu juga Engkau memberkati. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih. Ada rumah. Ya, seperti biasa ibadah raya Minggu jam 10.30. Tempat ini ada pembacaan kita dari Senin sampai Jumat jam 9 malam by Zoom. Ritual buka puasa setiap Jumat. Saudara boleh datang pasti dengan memakai prokes, atau juga ada pengumuman dari jemaat juga yang bisa mengadakan di rumah jemaat setiap hari Jumat. Itu juga penting konfirmasi saja. Jam 3 sore ya. Doa malam setiap hari Jumat pada minggu pertama dan ketiga. Doa subuh Rabu Kamis Jumat secara online jam 4 subuh. Pendalaman Alkitab Rabu sampai Jumat juga dengan waktu yang disesuaikan, dan laporan keuangan perpuluhan dengan nama-nama berikut. Persembahan kasih 10 April. Ya, ini merupakan laporan keuangan dengan sisa 15 April. Oke. Ya, kunjungan doa dan layanan doa bisa saudara hubungi nomor yang ditampilkan untuk konfirmasi jika kita boleh mengunjungi untuk berdoa masalah puji Tuhan. Dan sebagaimana kesempatan ini juga ya, kami juga sebenarnya merencanakan ini sudah lama ya, bahwa kami ingin mengadakan retret yang jatuh pada kemarin kita bicara mencari hari libur. Katanya sih bulan Mei itu cukup banyak hari liburnya, tanggal merahnya. Kalau tidak salah bulan Mei itu tanggal berapa ya? 26 atau 27 itu hari kenaikan. Ada kenaikan. Itu dia jatuh hari Kamis. Jatuhnya hari Kamis. Jadi rencana kami ingin mengadakan retret. Ya, kurang lebih waktunya 3 hari 2 malam. Tapi itu harus kesepakatan bersama juga. Ya, bagaimana kita boleh dapat merealisasikan acara ini demi pertumbuhan iman juga. Saya percaya bagaimana pengalaman retret kita sebelum-sebelumnya, ya acara Tuhan itu boleh nyata terjadi. Kita rindu suasana hadirat Tuhan seperti itu karena sudah cukup lama kan. Sudah 5 tahun ada kali. 5 tahun tidak. 4 tahun terakhir beliau masih ada. Ya, jika ada kesempatan ya kita akan bicarakan bagaimana menggunakan
retret kemarin ya, saya cerita bagaimana kita mau survei cari tempatnya, atau mungkin ada usul juga dari jemaat mengenai acara retret ini. Apakah mau mengadakan retret pada bulan Mei? Ada usul mungkin dari jemaat? Ya, kalau belum ada, kita bicarakan sebentar sambil kita makan bersama. Jadi Tuhan doakan saja. Ya, kalau memang Tuhan berkenan, pasti akan kita realisasikan. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan saja. Puji Tuhan. Saya kira itu saja pengajaran dari kami. Terima kasih saudara boleh dapat hadir tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan, dan kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Shalom, selamat siang, sampai jumpa pertemuan minggu yang akan datang. Amin.